Kembali lagi bersama saya Sentot Kopling di Belok, membelokkan berita dengan fakta. Oke, kita akan kembali ke berita pertama. Diduga ajarkan aliran sesat, 8 orang ini diamankan polisi. Ini udah kayak aliran sesat belum? Oke, Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan 8 orang yang diduga membuka pusat pendidikan agama dan aliran sesat di Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Kepala Satreskrim Polrestabes Bandung AKBP Adanan Mangopang mengatakan mereka diamankan setelah adanya sejumlah warga yang mendatangi lokasi pendidikan di Kelurahan Cijawura. Kita mengamankan 8 orang pengurus yayasan tersebut dalam arti kita mengantisipasi jangan sampai terjadi friksi atau gesekan antara warga dengan pengurus yayasan atau jamaah yayasan Baitil Janati ini. Ngap juga ya. Kata Adanan seperti dilansir dari Antara di Polrestabes Bandung. Warga sempat mendatangi lokasi itu pada Rabu 23 Juni 2021 malam dan warga menduga yayasan tersebut mengajarkan aliran agama yang tak sesuai dengan menuntut untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lingkungan. Kedelapan orang itu berperan sebagai ketua, wakil ketua, hingga staf-staf lain yang tergabung dalam organisasi itu. Mereka tengah diperiksa di kantor Satreskrim dan sedang ditangani lebih lanjut. Kadang saya heran deh, ya kan, hidup tinggal bersosialisasi. Kenapa kalian memilih untuk jalur sesat gitu? Kalau semua orang ingin benar, terus siapa yang akan menjadi seorang penengah gitu? Kadang hidup tidak sebenar itu kok, kecuali kamunya sendiri dan otakmu yang tidak benar. Berita kedua, Gunung Merapi erupsi semburkan awan panas lava pijar, Sleman diguyur abu. Gunung Merapi sudah erupsi 3 kali. Pagi ini, muntahan awan panas keguguran sejauh 3 km dan lava pijar ke arah tenggara sebagian wilayah Sleman DIY diguyur abu letusan. Awan panas tercatat di seismogram dengan amplitude 75 mm dan durasi 61,132 dan 245 detik. Teramati tinggi kolom asap setinggi 1000 meter. Jarak luncur awan panas maksimal 3 km ke arah tenggara. Teramati kolom asap setinggi kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Selain awan panas pada pukul 12 hingga 6 pagi, Jumat 25 Juni, teramat juga guguran lava pijar yang mengarah ke tenggara. Teramati 5 kali guguran lava pijar ke arah barat daya dan 6 kali ke arah tenggara dengan jarak luncur maksimal 1000 meter. Akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi tersebut, beberapa wilayah di Kabupaten Sleman dilaporkan terjadi hujan abu. Tipis. Nah, mungkin kasihan juga ya yang sekarang sedang dilanda, dan kita memang hidup di mana semua gunung berapi itu masih banyak yang aktif dan kita semua harus berantisipasi gitu. Itu tandanya kita bisa lebih untuk hati-hati dan untuk mencintai lingkungan lagi gitu. Karena kalau tidak mencintai lingkungan, lama-lama yang dari hujan air lama-lama jadinya hujan air panas. Tinggal kita nambahin kopi, terus diseduh, terus diminum. Berita ketiga, lelang aset 17 kapal milik tersangka kasus korupsi dan pencucian uang Asabri, asuk tipu terus. Jumat 25 Juni 2021 hari ini, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung kembali melelang aset sitaan milik tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Sebanyak 17 unit kapal dilelang. 17 kapal ini milik tersangka Heru Hidayat yang akan dihukum pidana. 17 unit kapal yakni kapal Barge ARK 01, 02, 03, 05, 06, kapal Tukput Noah 1, 2, 3, 5, dan 6, kapal Barge Pasmar 01, kapal Tukput TBG 301, 306, kapal Tukput TTB 2007, kapal Tukput Taurians 1, 2, and 3. Waktu pelaksanaan lelang pada Jumat 25 Juni, waktu pengajuan penawaran mulai pukul 12
siang sampai dengan 1 siang atau jam 1 hingga jam 2 WITA. Tempat lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda secara daring di laman www.lelang.go.id. Susah loh, kita aja mau ngelelang barang aja harus ngebid. Mereka mau ngelelang kapal nih, gokil gak sih? Ya. Coba kalau yang dilelang itu masih kayak sepatu gitu, itu masih gampang ya. Ngelelang kapal, hasil korupsi pula. Kenapa harus dengan korupsi dia beli kapal gitu loh? Dikira aset emang. Sekarang pusing kan? Kalau udah kayak gini, heru. Berita terakhir, geger perawat di Garut dipukul keluarga pasien gegara hazmat atau APD. Insiden pemukulan yang dilakukan keluarga pasien terhadap seseorang perawat bikin heboh warga Garut. Video aksi kekerasan itu tersebar hingga viral di media sosial. Perawat mendapatkan pukulan mentah 2 kali, pertama di bagian tangan sebelah kanan, kemudian di bagian kepala. Dari hasil visum, perawat yang kena pukul terdapat luka memar di rahangnya. Pelaku memukul pasien karena dianggap lambat menggunakan hazmat atau APD, dan pelaku juga sempat membentak mengatakan, "Kenapa pakai APD? Kan ayah saya bukan corona." Insiden pemukulan terhadap perawat puskesmas Paumengpo saat ini sedang ditindaklanjuti oleh polisi. Korban diketahui sudah melaporkan kejadian tersebut. Jadi ginilah, dia itu lagi ada di tempat di mana semua virus itu berkumpul jadi satu. Sedangkan keluarganya ada yang sakit. Kalau penanganannya tidak mengenai APD, kalau nanti tertular, bingung. Nanti nyalain rumah sakit lagi. Terus kamu mau nyalain siapa lagi nanti? Kalau sekarang aja dia pakai APD aja kamu pukul. Kalau dia nanti nggak pakai APD terus keluarganya sakit, kamu ngapain? Mau dicincang? Hah? Digepuk? Ya nanti sekalian mending pesan ayam gepuk Pak Gembus lah. Lebih kenyang daripada gepuk orang. Sakit, nggak ada fungsinya juga. Oke, sekian berita-berita hari ini, ya kan? Untuk kesimpulannya adalah gini teman-teman, kalau dimanapun kamu berada, dimanapun kamu sedang melakukan kegiatan apapun, nih, kalau kalian kalau ada teman yang meminta saran kepada kalian, itu coba untuk dijawab, bukan untuk kalian nggak bisa menjawab, tapi kalian untuk memberikan tanggung jawab yang lain. Itu nggak bagus teman-teman. Itu dapat menjauhkan Anda dari teman-teman Anda, apalagi masalah uang. Jangankan uang, kerjaan aja juga gitu. Oke. Oke, saya Sentat Kopling. Sampai bertemu lagi di Belok. Berita lokal, membelokkan berita dengan fakta. Belanja yuk, pasti lokal.